Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Persekutuan yang dikasihi Allah, Roh Kristus memanggil kita berkumpul di dalam keluarga Allah untuk beribadah bersama-sama. Kita mengucapkan syukur atas rahmat serta kebaikan yang diberikan olehnya, serta saling menguatkan seorang yang lain. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memasuki ibadah keluarga saat ini. Kita memanjatkan doa pribadi beberapa saat. Kita bersaat teduh. Dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Ya Allah Maha Kudus, Engkaulah sumber hidup. Engkau memilih memanggil banyak orang untuk menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah umat-Mu yang Kau kuduskan oleh darah anak-Mu. Kami telah Kau kumpulkan di sini untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam pertemuan ibadah ini, agar kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas kehidupan yang Kau perintahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 19 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas.
dan lebih manis daripada madu. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 460, bait 1 dan bait yang kedua. Dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Hosea pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan ke-7. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita satukan hati di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber hikmat kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami hikmat serta kebijaksanaan agar kami boleh memahami firman-Mu. Berkati kami, sertai kami Tuhan, bimbing kami agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita akan bacakan secara silih ganti. Saya ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu sekalian akan baca ayat yang bernomor genap. Hosea pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan nama. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita semua. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, puji Tuhan.
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, karena ini terakhir kalinya saya melayangkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, khususnya di sektor pelayanan 2. Saya belum pernah bertanya-tanya sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini saya ingin bertanya. Saya mau bertanya, apa menurut Bapak Ibu dan saudara, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Boleh ada yang berpendapat, 1 atau 2 orang. Sebelah kanan saya, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Tidak usah dipikir yang berat-berat, langsung saja berbicara. Sebelah kanan saya, ada yang mau berpendapat apa perbedaan konsekuensi dan juga hukuman? Ya Pak, silakan. Terima kasih Pak Lukas. Kalau menurut Pak Lukas, konsekuensi adalah resiko. Hukuman ya, hukuman. Sebelah sini, sebelah kiri saya, ya Pak, silakan. Konsekuensi adalah sesuatu yang sungguh-sungguh begitu ya Pak. Kalau hukuman itu adalah sanksi dari suatu perbuatan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, untuk memahaminya, saya memberikan kisah berikut. Misalnya ada seorang ayah membelikan es krim untuk anaknya. Lalu anaknya menumpahkan es krim itu di lantai. Sang ayah meminta si anak untuk membersihkan es krim di lantai itu dengan lap dan tisu. Dan itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang baru saja dilakukan. Namun ayah itu kemudian mengatakan, kamu tidak boleh makan es krim selama sebulan karena kamu menumpahkannya di lantai. Soalnya tadi kamu makan sambil lari-lari. Maka itu adalah sebuah hukuman, karena ada aturan di rumah itu. Ya kalau makan berarti harus duduk. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, dapat dikatakan bahwa konsekuensi mengajarkan seorang anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan hukuman mengajarkan seorang anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan, norma, atau otoritas yang berlaku. Sama halnya dengan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel yang akan diberikan hukuman karena ketidaktaatan mereka akibat mereka menyembah Baal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini merupakan bagian dari pasal 11 yang memisahkan tentang pengingkaran terkait latar belakang sejarah sebagai umat dan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dalam bacaan kita, Israel tertekan secara politik oleh kerajaan Asyur, yang pada masa itu Asyur merupakan salah satu bangsa yang kuat. Dan ancaman yang diperhadapkan oleh mereka, oleh bangsa Israel, dipahami sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Di dalam hal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggambarkan hubungannya dengan umat Israel seperti seorang bapa dan anaknya.
Sebagaimana di ayat yang pertama hingga yang keempat, Tuhan menyebut mereka sebagai anak yang tidak patuh. Karena dalam hal ini menjelaskan bagaimana mereka lupa identitas bahwa Tuhan yang memanggil mereka. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan yang mengangkat mereka sebagai anak. Bangsa Israel juga lupa bahwa Tuhan yang memimpin mereka di padang gurun. Mereka lupa bahwa Tuhan yang berperan penting dalam sejarah yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan mengasuh mereka sebagaimana asuhan seorang bapa kepada anaknya. Asuhan seorang bapa yang lemah lembut, membiarkan dirinya tidaklah dikenal oleh anak-anaknya. Kalau kita membaca di ayat yang keempat, dinyatakan bahwa Tuhan menarik mereka dengan kesetiaan dan cinta kasih. Untuk itu Allah bertindak sebagaimana di ayat kelima dan ketujuh sampai ketujuh yang telah kita baca bersama. Allah menjelaskan tentang keputusan yang menghukum bangsa Israel. Dalam hal ini Hosea menyampaikan berita kepada bangsa Israel bahwa akibat dari sikap dan tindakan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan dan tidak mau bertobat adalah bangsa Asyur yang pada saat itu sedang bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat, akan mengalahkan dan menawan mereka. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak kompromi dengan suatu kejahatan dan dosa Israel yang membelakanginya untuk menyembah Baal. Bentuk hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel adalah peperangan yang sangat mencekam dan juga mengancam kehidupan seluruh umat pada saat itu. Dalam bacaan kita juga di ayat yang ketujuh, Tuhan menunjukkan rasa kecewa terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu, meskipun berita hukuman telah disampaikan, namun dalam hal ini mereka tetap tidak mau bertobat. Karena bangsa Israel masih hidup lebih tertarik untuk menyembah dan meninggikan nama Baal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa Allah tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan umatnya. Layaknya seorang bapa dan anak yang tidak pernah putus asa untuk memberitahukan dan menasehati anaknya. Bahkan Allah tetap menganggap bangsa Israel ini sebagai anak-anaknya. Dan relasi inilah yang dibangun oleh Allah untuk kita semua. Dalam bacaan Sabda Bina Umat pada hari ini dilemparkan pertanyaan, mengapa bapak dan anak bukan suami atau istri? Jika kita berpikir sejenak, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hubungan suami istri tidak selalu menjadi hubungan yang abadi. Namun hubungan bapa dan anak akan selalu abadi, karena tidak ada yang dapat memutuskan. Demikian juga dengan kita. Marilah kita menyambut relasi yang telah dibangun oleh Allah dengan hidup taat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berbicara tentang ketaatan kepada Allah dalam hal ini bukan hanya sekadar kita tunduk dan patuh, melainkan kita sebagai umatnya menyambut cinta kasih yang telah dianugerahkan kepada kita dengan membangun kesungguhan kita bersama dengan Allah.
untuk menghadirkan cinta kasih-Nya dalam rangka membangun kehidupan bersama dengan sesama umat. Sebagaimana firman khotbah kita pada hari Minggu yang lalu, bahwa cinta kasih Allah itu merangkul dan membalut setiap umatnya. Dan inilah yang perlu kita ingat bersama di dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, karena cinta kasih Allah yang merangkul, untuk itu janganlah kita hidup nyaman dengan dosa. Kita diajak untuk selalu membarui diri, untuk berubah menjadi umat yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang membelakangi Tuhan. Jangan lupa dengan identitas kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh belenggu dosa melalui pengorbanannya untuk kita. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat ini sebagai anugerah Tuhan yang harus kita syukuri senantiasa dengan hidup jujur sebagai orang benar, hidup adil, bukan untuk menjadi orang yang mengambil hak orang lain, bukan untuk menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi, bukan untuk menjadi orang yang sombong dan merendahkan orang lain, melainkan kita diajak untuk menghadirkan kegembiraan untuk Tuhan dengan hidup benar, hidup kudus, dan menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan dan penderitaan di dalam hidup. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bersama untuk sejenak bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini? Bahwa setiap kita yang menyadari bahwa penderitaan hidup ini mungkin dialami akibat dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka pesan firman Tuhan saat ini, bertobatlah dan senantiasa berpengharapan kepada Allah, karena hukuman Tuhan bukan untuk mematikan, melainkan memulihkan. Sebagaimana khotbah yang telah disampaikan dari Bapak mentor saya, Pak Pendeta yang semulia berkuasa, di hari Minggu yang lalu, bahwa Tuhan menghukum karena Tuhan tidak mau kita hidup seterusnya di dalam dosa. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di dalam buku yang saya baca, judulnya adalah Tertarik Kepada Tuhan yang Tidak Menarik, ditulis oleh salah seorang dosen saya. Dan di dalam buku ini ada kisah yang menarik untuk melengkapi renungan kita pada malam hari ini. Jadi dalam sebuah pelatihan, seorang narasumber meminta peserta untuk menggambar menurut imajinasi masing-masing. Ketika peserta diminta untuk menggambarkan wajah orang suci dan orang berdosa, hasilnya orang suci digambarkan adalah orang yang mukanya penuh dengan kerutan, mukanya serius dan cenderung kelihatan tua. Sedangkan wajah orang berdosa digambarkan orang-orang yang masih muda, orang-orang yang penuh dengan tawa dan canda,
Dengan melihat kisah ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seringkali kita mendapatkan kesan bahwa hidup suci dan hidup taat itu kesan umum yang didapatkan adalah kuno, membosankan, dan tidak menarik. Sebaliknya, kehidupan berdosa itu indah, seru, dan juga banyak untungnya. Bahkan banyak orang berpikir, atau mungkin kita berpikir, ya sudahlah, lebih baik saat ini masih muda, anak-anak muda biasanya kita berpikir, puasin hidup aja sekarang, senang-senang aja dulu. Nanti pada saat udah tua, baru kita hidup suci, hidup taat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ajakan untuk kita semua adalah hidup suci, hidup taat, dan hidup benar. Di dalam rangka menyambut ajakan Tuhan yang menggembirakan, sehingga kita hidup taat juga mampu membawa kehidupan kita yang penuh dengan sukacita dengan Tuhan dan sukacita dengan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menyapa kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Terima kasih kami boleh diingatkan terus-menerus mengenai hidup yang senantiasa taat, yang membawa kami di dalam kesungguhan kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa mau menjadi pengingat kami untuk senantiasa membarui diri dengan firman. Kami mau menyambut ajakan Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami dan berikan kami hikmat agar kami boleh hidup menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, di
di tengah situasi pergumulan menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam berbagai macam kebijakan yang juga menimbulkan banyak berbagai pro dan kontra. Tuhan berikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga kami mampu melihat segala niat baik yang tujuannya adalah untuk kebaikan kami semua. Berikan kami hikmat-Mu agar kami boleh tetap saling menjaga untuk menghentikan penyebaran dari virus ini. Berikan kami hati yang penuh pengharapan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami juga tetap meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan situasi dan kenyataan yang terjadi saat ini. Kami berdoa bagi banyak orang yang pada saat ini mengalami kesulitan, baik dalam usaha, di bidang apapun. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, dan biarlah kuasa Roh Kudus boleh senantiasa menyertai. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang saling memperhatikan satu sama lain untuk menopang orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan jadikanlah kami saluran berkat bagi mereka yang saat ini merasa kesulitan dikarenakan dampak dari pandemi ini. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit, terlebih bagi mereka yang terpapar karena virus COVID ini. Tuhan berikan ketenangan, berikan kuasa-Mu untuk mereka, agar mereka boleh tetap mengandalkan Engkau di dalam masa-masa sulit dan di dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Tuhan berikan hikmat bagi para dokter dan juga perawat yang saat ini tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melawan dampak dari pandemi ini. Berikan mereka juga perlindungan sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga banyak orang boleh sembuh dari virus ini. Tuhan berikan hikmat bagi relawan-relawan yang senantiasa masih terus-menerus berusaha memikirkan usaha untuk melawan dampak dari virus ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Biarlah Tuhan tetap menyertai segala usaha dan juga perawatan yang dilakukan, sehingga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dapat memperoleh kesembuhan dan pertolongan Tuhan dapat dirasakan melalui pengobatan yang dilakukan oleh umat-Mu. Berkati juga gereja kami, khususnya kami sebagai umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah setiap jemaat-Mu, khususnya di GPB Jemaat Hosiana Berau, boleh senantiasa bersyukur lewat peribadahan yang kami lakukan. Dan biarlah kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan hadir bersama-sama lewat persekutuan dan peribadahan kami. Dan biarlah lewat peribadahan yang kami lakukan, kami juga mampu melewati hari-hari yang sulit dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah keluarga, khususnya dalam sektor pelayanan 2 yang saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani dalam ibadah keluarga saat ini. Kami berdoa untuk pelayan liturgi, untuk operator tata ibadah, organis, kameramen, beserta editor. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Dan bagi kami seluruh jemaat yang hadir saat ini lewat peribadahan dalam sektor pelayanan 2, kiranya kami tetap merasakan kasih Tuhan di tengah kehidupan persekutuan kami. Biarlah kami boleh senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah lewat peribadahan ini kami juga mampu mewujudkan damai sejahtera Tuhan dengan saling menguatkan satu sama lain. Dan berikanlah kami hati untuk senantiasa melayani Engkau lewat kehidupan kami, terkhusus bagi sesama kami sebagai warga jemaat sektor pelayanan 2. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan gereja dalam hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami boleh menyiapkan peribadahan yang akan dilangsungkan hari-hari ke depan, pada hari Minggu dan ibadah lainnya. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh mempersiapkan pelayanan firman, sehingga lewat firman yang hamba-hamba Tuhan siapkan, kami boleh semakin dikuatkan dan tetap berpengharapan kepada Engkau.
Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk situasi dan kondisi yang baru-baru ini terjadi pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, khususnya bagi para pemimpin kami, dan juga kami sebagai masyarakat boleh semakin berhikmat, agar kami boleh melihat segala niat baik yang ada untuk kami sebagai suatu bangsa. Biarlah kami sebagai suatu bangsa tetap dapat menyuarakan aspirasi kami dengan baik, dan kami boleh mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan kami yang beragam. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang saat ini bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya lewat anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan jemaatmu, boleh senantiasa mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah dan senantiasa dibarui lewat firman-firman yang boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah telah mengasihi dan berkenan menjumpai kita. Firman-Nya menyatakan bahwa Dia akan selalu memelihara dan memberkati kita. Dengan apakah kita akan membalas kebaikan hati-Nya? Bukan dengan uang atau hasil usaha kita. Biarlah kita memberikan sesuatu yang terbaik dari segala sesuatu yang telah Kau terima daripadanya. Kiranya Tuhan Allah merahmati kita dengan kebaikan-Nya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393.
Jemaat, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Maha Kekal dan Kudus, kami seisi rumah ini telah membawa sedikit yang kami dapatkan padamu untuk diberikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Diajesesia Pinkan ini, operator tata ibadah saudara dan Lubis, dan organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah keluarga pada malam ini. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian. Demikian warta jemaat pada malam ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Untuk sebentar, malam ini setelah sebagaimana yang disampaikan di warta bahwa ibadah malam ini sekaligus dirangkaikan dengan perpisahan Nona Vikaris pada malam hari ini. Sebelumnya dikembalikan kepada Nona Vikaris untuk menutup acara. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, silakan berdiri. Allah memanggil kita untuk menjadi teman sekerja bagi Dia. Oleh karena itu, melalui pemberitaan firman, Dia telah memberitahukan pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang hari-hari ke depan, serta rahmat kebaikan yang diberikan jika kita setia melakukan kehendak-Nya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Thank you.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk acara selanjutnya. Malam ini adalah malam khusus untuk perpisahan antara vikaris dan jemaat sektor 2. Kita akan masuk dalam acara kata sambutan dan acara istirahat. Sebelum kita masuk dalam istirahat, kita masuk dalam kata sambutan. Sambutan pertama dipersilakan dengan hormat vikaris DSP. Terima kasih kesempatannya untuk Pak Agus. Ya, hari ini saya bersuka-cita sekali karena melihat Bapak Ibu sektor 2 lumayan ramai pada malam hari ini. Saya berharap tidak hanya hari ini saja karena momen yang khusus, tapi untuk kedepannya ramai bersama dengan Opa, Oma juga, karena kemarin sudah diinfo. Terima kasih sudah menghadiri ibadah keluarga saat ini dengan momen perpisahan. Ya, 11 Oktober 2019 saya menginjakan kaki di Berau. Mungkin dari Bapak Ibu tahu ketika saya datang ke Berau itu kaki saya kenapa? Diperban, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa kakinya? Pertama kalinya jauh. Ini pertama kali untuk saya di Berau itu paling jauh ya Bapak Ibu. Karena paling jauh paling saya balik aja. Dibalik terus di sini selama setahun. Ya, khususnya di sektor pelayanan 2, mungkin dari Bapak Ibu merasa kayaknya baru sebentar di vikaris di Berau. Tapi tidak terasa ternyata sudah setahun saya berproses bersama-sama dengan jemaat GPIB Hosiana Berau. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian, khususnya di sektor pelayanan 2. Saya mohon maaf apabila ada tindakan dan kata yang kurang berkenan selama ini, selama saya berproses. Banyak sekali saya mendapatkan pelajaran di GPB Jemaat Hosiana Berau, khususnya pada masa COVID seperti ini. Saya yang tadinya multimedia nggak terlalu bisa, sekarang bisa dikit-dikit gitu. Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan walaupun kita berpisah pada saat COVID ini. Tapi semoga pertemuan dan sukacita tetap dirasakan ketika bertemu dengan saya. Ya, terima kasih. Saya bertemu dengan keluarga baru lagi. Nanti ketika saya main ke Berau, jangan lupakan saya. Mungkin saya nanti sudah jadi pendeta. Dan saya mohon doanya Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Untuk di jemaat latihan kedua saya di GPB Batra Iman Banten di Tangerang Selatan, dan ternyata tidak jauh dari rumah saya. Dan saya sudah diingatkan oleh Majelis Sinode Ibu Eli Bel untuk tidak pulang. Jadi saya di sini sampai tanggal 30 Oktober. Dan semoga di hari-hari terakhir saya Hamin 17 kita masih bisa untuk bertemu, masih bisa untuk saling berbagi pengalaman. Masih ada 17 hari Bapak Ibu. Tapi untuk mungkin di sektor 2 perpisahannya ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perbuatan saya yang kurang berkenan. Banyak momen untuk para presbiter, khususnya majelis sektor 2. Di sektor 2 itu banyak momen gitu ya. Khususnya saya merasakan kegembiraan ketika bertemu dengan salah seorang majelis, Pak Agus. Ya. Ternyata banyak saya menemukan kelucuan dan itu mengisi hari-hari saya, dan khususnya juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, itu saja.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami persilakan mentor untuk menyampaikan kata sambutan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dalam untayan kata terima kasih kami kepada sektor pelayanan 2 secara khusus yang telah memberikan ruang dalam kerja layan calon pendeta, dalam hal ini Vikaris Hesia, dalam jemaat latihan pertama dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk segala dukungannya, saya atas nama mentor menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedua, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa kami telah melaksanakan evaluasi Vikaris Mentor tanggal 23 sampai 29 September yang lalu, dan kami menyampaikan segala laporan kami kepada Majelis Sinode dan dibaca, dan pada tanggal 29 ditetapkan bahwa seluruh angkatan mereka dinyatakan lulus untuk melanjutkan tahun kedua tanggal 29 bersama dengan kami para mentor. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tahun kedua bagi Vikaris Hesia akan masuk dan menempati di jemaat latihan 2 dalam surat tugasnya selambat-lambatnya tanggal 1 November. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa beliau akan meninggalkan kota Uli Batiwakal ini tanggal 30. Masih ada beberapa hari ke depan, tadi dihitung beliau Vikaris. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, untuk Vikaris, belajarlah dalam perjalanan 1 tahun ini. Secara teori kita sama, sekolah sama, beliau sekolah di Jogja, UKDW sama. Hanya saja saya lebih dulu jadi pendeta. Pengalaman apa yang saudara dapat di sini jadikanlah sebuah proses pembelajaran. Dikala Anda diberikan nasihat, terima. Diberikan pelayanan, beliau tidak pernah perlu Bapak Ibu. Sistem saya ini kadang main tembak. Ketika ada sesuatu pelayanan, sedianya tadi saya datang terlambat karena di sektor pelayanan 3 ada jemaat yang keluarganya meninggal, yang esok pagi akan berangkat. Makanya kami datang tadi terlambat, langsung duduk di belakang. Keluarga Budiman Putakau. Keluarga tersebut akan berangkat karena orang tua kekasih telah dipanggil kepada Bapa di surga, yang akan dimakamkan hari Kamis di Baliki. Nah, ini surat tugas majelis untuk Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak kabur atau saja inilah seperti itu. Yang mana beliau akan masuk ke jemaat latihan kedua dengan mentor kedua, namanya pendeta Daniel Lubentul. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan adalah yang akan masuk di jemaat latihan kedua, kami selaku mentor kedua kembali dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk dipercayakan bersama dengan jemaat di tempat ini untuk menerima Vikaris tahun kedua. Vikaris tahun kedua, Bapak Ibu sudah lihat warta jemaat, tapi belum lihat wajahnya. Inilah wajahnya. Vikaris Muria Meru
gede mukanya. Tapi kan saya kasih gambar itu saya juga bingung, kenapa dia kasih gambar ini? Tapi tidak apa-apa lah. Sama-sama dari Universitas Kristen Duta Wacana. Mereka sama-sama dari Duta Wacana, hanya berbeda angkatan. Dan beliau, Vikaris tahun kedua, Vikaris Mulia akan tiba di kota Bumi Betiwakam ini pada tanggal 26 Oktober. Jadi masih ada perjumpaan mereka kurang lebih 4 hari untuk saling berbagi sharing, sehingga mereka bisa saling melengkapi. Ini Bapak Saudara Vikaris yang akan tiba di tahun kedua. Dan perlu diketahui juga bagi kita bersama. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, beberapa hal. Sekali lagi terima kasih kepada sektor pelayanan 2 untuk segala apresiasinya, dan kepada Vikaris tetaplah dan terus membangun dalam semangat pelayanan dimanapun Anda berada, dan persiapkan diri Anda bahwa saya dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen GPIB. Demikian Bapak Saudara, segala berkatnya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kata sambutan berikutnya dari Majelis Jemaat Sektor 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, saya di sini mewakili dari seluruh jemaat Sektor 2, jemaat GPIB Hosiana Berau khusus Sektor 2, menyampaikan sepatah kata kepada Nona Vikaris, yang mana ada pepatah mengatakan karena tak kenal maka tak sayang. Nah, di mana pada malam hari ini momen yang mungkin rasanya juga sulit kita mau berpisah karena kita sudah cukup lama akrab di dalam pelayanan, khususnya Nona Vikaris yang sudah menyatu dengan Sektor 2 di dalam pelayanan, tetapi karena waktu dan tugas layak akan memisahkan kita, tetapi harapan kami dari seluruh jemaat Sektor 2, apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberikan oleh Nona Vikaris di tengah-tengah persekutuan jemaat Sektor 2, kami sangat berterima kasih, dan harapan kami ke depan mudah-mudahan benih-benih firman Tuhan yang telah ditabur di tengah-tengah persekutuan keluarga Sektor 2 itu boleh tumbuh dengan baik dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Harapan kami dari Sektor 2 kami sampaikan kepada Nona Vikaris, walaupun jauh di tempat yang baru, harapan kami kita senantiasa tetap ada komunikasi. Mudah-mudahan hal itu bisa dapat kita lakukan, tetapi sekarang sudah semakin canggih, ada sudah HP mudah, dan kami harapkan mudah-mudahan Nona Vikaris setelah meninggalkan Kabupaten Berau, sebenarnya kami dari jemaat Sektor 2 berat hati juga, dan mungkin selama kebersamaan kita di dalam jemaat Hosiana Berau, khususnya kami Sektor 2, mungkin ada tutur kata, mungkin ada tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan atau tidak cocok untuk Nona Vikaris atau tidak berkenan di hati. Kami mohon maaf, karena ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, sekiranya nanti Nona Vikaris ke tempat yang baru, kami juga berharap mudah-mudahan Nona Vikaris di dalam perjalanan menuju ke tempat pelayanan yang baru, Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia, kasih sayang kepada Nona Vikaris di
dalam perjalanan melanjutkan pelayanan tugas yang baru di tempat yang baru pula. Mudah-mudahan baik Nona Vikaris maupun seluruh jemaat sektor 2 senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan apa yang telah diberikan ditabur oleh Nona Vikaris di tengah-tengah persekutuan kita senantiasa pakai di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, bahkan di dalam kehidupan persekutuan keluarga berjemaat di Hosiana Berau. Mungkin demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Mudah-mudahan mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati kita semua di dalam kehidupan kita. Demikian yang kami dapat sampaikan. Tuhan memberkati kita. Kata sambutan mewakili pengurus harian Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh Ketua Doa Penatua Ratna Opang Sarjana Hukum. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Pendeta, Nona Vikaris, rekan-rekan Majelis Sektor 2 yang kami hormati, Bapak Ibu Jemaat Sektor 2 yang kami kasihi dan kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada malam ini lewat ibadah Sektor 2 kita boleh bersekutu lagi lewat perbadahan kita dan dirangkaikan dengan perpisahan Nona Vikaris. Ada kata, ada pertemuan, tentunya ada perpisahan. Setahun masa vikariat Nona Vikaris sudah berjalan. Tentunya kami sebagai majelis melihat dalam banyak hal, dan kami beri apresiasi dan nilai yang positif karena Nona Vikaris selalu aktif yang dalam pelayanan, bisa bergaul dengan siapa saja, tua dan muda, bisa menempatkan diri. Dan satu hal yang sangat berkesan buat saya, Nona Vikaris ini sangat pelet, yaitu ketika mupol, ya, beliau ini saya lihat tidak kenal lelah. Disitulah kalau seandainya saya dosennya Nona Vikaris, saya kasih nilai A, tapi saya bukan dosennya. Jadi harapan kami, ya, akhir menjelang awal bulan ini Nona Vikaris akan melanjutkan masa vikariat yang kedua di Banten. Tunaikanlah tugas, ya, sesuai dengan bimbingan dari mentor. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai Nona Vikaris di sana, dan proses pelayanan untuk pendetaan boleh diraih hanya karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, ketika kita bersama dengan Nona Vikaris, tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Kami, baik itu majelis, jemaat, tentunya banyak hal, perilaku mungkin yang tidak mengenakan hati Nona Vikaris. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalipun Nona Vikaris sudah jauh, tali persaudaraan dalam kasih Tuhan tetap ada.
Kami tetap menantikan kedatangan Nona Vikaris. Entah itu undangan juga kami nantikan, ya. Kami tunggu Jemaat Hosianugra. Akhir kata, bila mana ada sumur di ladang, kita boleh numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita boleh ketemu kembali. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, setelah beberapa hari kita sibuk di WA grup, ada angka-angka dan sudah terkumpul. Malam hari ini kita akan menerangkan tanda kasih dari jemaat sektor 2 kepada Vikaris. Mungkin yang dilihat amplop warna putih, tapi mudah-mudahan apa yang kami berikan menjadi berharga, menjadi sesuatu untuk Vikaris. Untuk memberikan tanda kasih dari sektor 2, kami mohon kesediaan orang tua kami, salah satu orang tua kami, yaitu Bapak Yohanes Bayu. Kami mohon untuk menerangkan. Didampingi Opa Wempi. Oh, didampingi Opa Wempi. Kami persilakan Opa Wempi dan Bapak Yohanes Bayu untuk menyerahkan tanda kasih dari jemaat sektor 2 kepada Vikaris DSP. Ada yang disampaikan? Baik. Bapak bisa bicara? Yang kami dari anggota jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan Vikaris dan Vika di dalam selama ini ada apa yang kurang terjadi hati kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan akhir kata, selamat jalan, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Ya, siap.